Iya, karena debaters-debaters kacangan, debaters emperan, tidak tahu tentang arti wujud. Iya, tidak masalah saya jelaskan ya kepada anak-anak TK ya. Arti daripada wujud itu adalah rupa dan bentuk. Itu yang harus dipahami dulu ya. Sekali lagi saya jelaskan dulu biar kalian paham. Rupa dan bentuk. Sudah paham ya? Aduh, Pak Guru sengklek, Pak Guru konslet, sok pintar tapi blow on, sok jadi debater ternyata bukan debater. Otakmu sengklek, otakmu konslet, belajar lagi biar nggak malu-maluin. Ya, arti daripada wujud itu adalah ada. Ada sama dengan wujud. Wujud sama dengan ada. Pak Guru, belajar lagi, otakmu konslet. Halo, halo. Tes, tes, tes. Semongko, semongko, semongko. Apa kabar Pak Yes? Pak Yes saya apa kabar? Nih, gimana? Ada topik nggak nih? Oke, aku ada pertanyaan samamu. Kenapa Tuhan SWT nggak pernah ngomong sama Muhammad? Coba dijawab, itu dijelaskan. Kenapa Tuhan SWT nggak pernah ngomong sama Muhammad? Apakah Tuhan SWT itu nggak ada? Apa malu ngomong sama Muhammad atau gimana gitu? Coba jelaskan. Oke, saya jawab. Bukannya malu atau gimana, Pak ya saya ya. Tapi kan Allah itu kan tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluknya, Pak ya saya. Ya, apa? Kata Yesus gimana, Pak Yesaya? Masih ingat nggak perkataan Yesus di Yohanes 5:37 itu? Tuhannya Yesus itu, yaitu Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Itu perkataan Yesus, Pak Yes. Terus gimana, Pak Yes? Kalau Pak Yes ini seakan-akan ya katakanlah seolah-olah mau mengajari Yesus. Gimana, Pak Yes? Iya benar saudaraku bahwa Tuhan tidak sama dengan manusia. Lalu kami sebagai orang Kristen kapan mengatakan Tuhan itu sama seperti manusia? Coba kamu jelaskan, cepat. Eh, 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 eh. Tar dulu. Siapa nih? Mas Dedi. Bagaimana bisa Anda ini mengatakan bahwa Tuhan Anda itu bukan manusia? Coba direnungkan lagi. Betul nggak Tuhan Anda itu bukan manusia? Coba. Saya jadi penasaran ini. Kok omongan Anda mengatakan Tuhan Anda bukan manusia? Gimana? Ada yang melihat Al-Ayubi nggak ya? Oke, saya akan jawab pertanyaanmu. Tetapi bersumber dari mana kamu mengatakan kami menuhankan manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, bersumber dari mana kamu mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Cepat jawab, nanti saya akan jawab pertanyaanmu. Baik, bro. Yang pertama adalah umat Kristen meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dan faktanya Yesus adalah anaknya Maria. Ibunya manusia, anaknya manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan itu mustahil menjadi manusia. Ya, jika membaca di kitabmu itu dijelaskan ya, Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Ya, itu satu dalil. Terus dalil yang kedua, Hosea pasal 11 ayat yang ke-9. Tuhan bukan manusia. Dalil yang ketiga di Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6.
Tuhan tidak berubah. Di Yesaya 43 ayat 10, Tuhan itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. 4 dalil di Perjanjian Lama. Ya. Terus apalagi yang kau inginkan? Jawabanmu itu ngaco. Hei, ayat yang kamu baca-bacakan tadi itu, konteks ayatnya itu tidak membicarakan wujud Allah. Kamu jangan membohong-bohongi saya. Konteks daripada ayat itu berbicara tentang sifat Allah dan manusia. Sifat Allah tidak mungkin berbohong, tetapi sifat manusia bisa menjadi potensi berbohong. Kamu membicarakan wujud. Ayat yang kamu ucapkan itu satu pun tidak ada membicarakan wujud. Itu yang kamu harus pahami dulu ya. Allah bukanlah seorang manusia sehingga dia berbohong. Ketika Allah berfirman, dia akan menepatinya. Tetapi manusia ketika dia berkata, masih mempunyai potensi untuk berbohong. Tetapi Allah ketika dia berfirman, dia akan menepati apa yang sudah diucapkannya. Kamu asal ngomong kamu. Ingin menipu saya. Saya sebagai orang Kristen, saya lebih memahami kitab saya, bukan kamu. Yang kedua, kamu mengatakan kami mengimani Yesus itu sebagai manusia akan menjadikan Tuhan. Sumbernya dari mana? Kamu hanya mengatakan bahwa ya, Maria adalah seorang manusia, dia melahirkan seorang manusia. Hanya karena sumber itu kamu mengatakan bahwa kami menuhankan manusia. Kami sebagai orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Tetapi yang kami tuhankan adalah Tuhan yang diam di dalam kemanusiaan Yesus. Itu yang benar. Waduh, terlalu panjang kau ngomong. Satu saja dululah. Wujud itu apa sih? Coba, saya pengen tahu. Dikit aja, ya. Wujud itu apa menurut pemahamanmu? Ya, silakan. Ada yang lihat Dedi nggak? Dedi bos nggak? Coba. Dedi, kemana kau? Ayo, jawab itu apa itu wujud? Hah? Yang kamu pahami wujud itu apa? Coba. Dedi, mana Dedi? Dedi, jangan loncat. Oh, ternyata kamu menjadi seorang debater. Ternyata hanya modal nekat. Wujud saja kamu tidak tahu. Artinya kamu menjadi seorang debater ini hanya modal nekat ini. Saya yakin kamu hanya modal nekat ini. Wujud saja kamu tidak tahu. Alamak. Aku minta kamu jelaskan kepadaku, ya. Aku minta kau jelaskan kepadaku wujud itu apa. Pengetahuanmu tentang arti wujud itu apa? Coba jelaskan kepada saya. Kau ngomong panjang lebar, ngomongin wujud segala macam. Nah, sekarang saya tanya, wujud menurut pemahamanmu, menurut pengertianmu, menurut yang kamu tahu itu wujud itu artinya apa? Coba jelasin, silakan. Woi, ini si Dedi kemana ini si Dedi? Ngomong panjang lebar dari tadi membantah ayat di Perjanjian Lama. Nah, mana Ded? Ayo jelasin wujud itu apa? Kita clearkan dulu satu-satu. Ya, gak usah loncat ke sana kemari. Tugasmu mencari tahu arti wujud itu apa. Ya, nggak usah bantah ayat-ayat di Perjanjian Lama itulah. Yesaya 43:10, Bilangan 23:19, Hosea 11 ayat 9, Maleakhi 3 ayat 6, ya. Cari tahu dulu. Ayo googling wujud itu apa? Nanti kita lanjutkan. Yuk. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Iya, percuma saya jelaskan. Kamu menjadi seorang debater, tetapi sayangnya kata wujud itu kata yang paling gampang. Kata wujud itu anak SD saja sudah tahu. Tetapi Anda ini seorang debater Al-Ayubi. Kata wujud Anda tidak tahu.
Apa mau saya jelaskan kepada kamu? Debater muslim memang kelasnya emperan betul lah kalian ini. Memang iya. Kalian ini sebenarnya saya tidak tertawa, kalian memaksa saya untuk tertawa. Kalau cara bertanya kalian seperti ini, maka jangan salahkan saya ketika saya mengatakan bahwa kalian ini debater emperan. Debater emperan pinggir jalan. Kata wujud Anda tidak tahu. Bahkan di sini bukan hanya Al-Ayubi saja, tetapi namanya Deddy Sormin juga tidak tahu. Alia juga tidak tahu. Kalian ini sebenarnya debater atau bukan? Kalau kalian tidak tahu arti daripada kata wujud, jangan menjadi seorang debater. Nanti akan ditertawakan. Mana Al-Ayubi tadi? Yang debater nekat tadi mana ya? Kok nggak muncul lagi dia ya? Kalau ada yang nampak dia kasih tahu bahwa meme bos tunggu. Karena dia ini saya lihat debaters yang modal nekat. Kata yang paling kecil saja dia tidak pahami. Lalu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Dia mengutip daripada Bilangan 23:19. Ketika saya mengatakan bahwa ayat itu tidak membicarakan wujud tetapi membicarakan sifat, dia malah balik bertanya kepada saya, wujud itu apa? Alamak. Kita bahas satu-satu kawan ya. Kita bahas satu-satu. Anda itu jangan menutupi ketidaktahuan Anda dengan tertawa begitu saja, ya. Wujud menurut pengertian Anda itu seperti apa? Coba artikan dulu. Arti daripada wujud itu apa? Nanti kita lanjut ya. Bahas Tuhanmu dan juga bahas Tuhanku. Ya, dan juga bahas Tuhannya Yesus. Kalau Tuhanku dan Tuhannya Yesus sudah pasti Tuhan yang satu, ya. Kita lanjutkan nanti. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaanku. Wujud itu artinya apa? Silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab arti wujud. Tetapi kalian sebagai debaters muslim yang ada di sini, yang mempermasalahkan kata wujud sekitar 5 orang ya. Kalian harus mengatakan bahwa ya, meme bos, kami tidak memahami arti kata wujud. Jikalau kalian sudah mengatakan demikian, maka saya akan jelaskan kepada anak-anak TK ini ya. Ya, silakan. Hatimu senang untuk membuat hatimu ya tidak merasa malu dengan ketidaktahuanmu ya. Sekarang kamu jelaskan apa arti wujud itu. Ya, katakanlah saya nggak tahu apa-apa. Saya mau belajar. Kamu sebagai guru, saya sebagai murid. Pak Guru, arti wujud itu apa Pak Guru? Tolong dijelaskan Pak Guru. Silakan. Jangan lupa subscribe Iman Iya, Yakin Channel. karena debaters kacangan, debaters emperan, tidak tahu tentang arti wujud. Iya, tidak masalah, saya jelaskan ya kepada anak-anak TK ya. Arti daripada wujud itu adalah rupa dan bentuk. Itu yang harus dipahami dulu ya. Sekali lagi saya jelaskan dulu biar kalian paham. Rupa dan bentuk. Sudah paham ya? Nah, berkaitan dengan Bilangan 23 ayat 19. Ayat itu tidak membicarakan rupa dan bentuk Allah, tetapi berbicara tentang sifat Allah dan manusia. Sifat Allah tidak berbohong, tetapi sifat manusia itu berbohong. Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Ketika Allah berfirman, dia akan menepati apa yang sudah dia ucapkan. Tetapi manusia ketika dia berbicara masih bisa berpotensi untuk berbohong. Paham ya? Aduh, Pak Guru sengklek, Pak Guru konslet, sok pintar tapi bloon,
Sok jadi debater, ternyata bukan debater. Otakmu sengklek, otakmu konslet, belajar lagi biar nggak malu-maluin. Ya, arti daripada wujud itu adalah ada. Ada sama dengan wujud. Wujud sama dengan ada. Pak Guru, belajar lagi, otakmu konslet. Kamu menggunakan definisi mana? Kalau kamu menggunakan definisi Al-Qur'anmu, maka saya katakan ya, arti daripada wujud itu adalah ada. Tetapi jika kalau kamu menggunakan KBBI, berbeda. Makanya kamu harus belajar dulu untuk turun menjadi seorang debater seperti Meme Bos. Banyak belajar kamu. Wujud itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Hai. Wujud itu memang berbahasa Arab. Memang benar, ketika Anda memahami menggunakan pemahaman Arab, maka saya katakan dia arti daripada wujud itu ada. Tetapi Anda ini tinggal di Indonesia. Anda menggunakan pemahaman bahasa Indonesia, yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Arab. Anda sekolah di sini diajarkan orang Arab atau diajarkan orang Indonesia? Saya tanya sama kamu, coba jelaskan. Ya, terserah Anda sajalah, bro ya. Anda kan memang maunya itu kan memang terjemahan, terjemahan dan terjemahan saja, ya kan? Kurios Tuhan, ya kan? Kurios Tuhan. Terus Lord juga Tuhan, ya kan? Padahal kan jika kita jujur kepada bahasa aslinya itu kan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Aduh, belajar lagi, biar kamu itu nggak malu-maluin sama Kristen-Kristen yang lain, ya. Kalau mau jujur pada bahasa, ya, Sayyid itu Tuan, Lord itu Tuan, ya, Kurios itu Tuan, ya, bukan apa namanya, bukan Tuhan, ya. Sudahlah, aku ngantuk mau tidur, ya, daripada ngelayani kamu, nggak tahu malu, udah tahu salah masih ngeles.